Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang hernia abdominalis ya. Dan saya tuh akan mencoba untuk lebih mendalamkan tentang hernia inguinalis ya. Jadi kita akan bahas tentang apa aja, kita akan bahas tentang definisinya, epidemiologi ya, dan juga klasifikasi dari hernianya apa aja. Kemudian untuk anatomi klinis dan embriologi sedikit ya, dan etiopatogenesis, diagnosis dan tata laksananya ya pada hernia itu bagaimana ya. Kalau pada hernia itu artinya adalah hernia itu kan kayak penonjolan ya atau protrusi itu ya yang berada pada abdominal ya di daerah perut ya, atau bisa dibilang juga sebagai hernia eksternal ya karena dia kan tonjolannya kan di luar perut ya, yang dimana tuh dia ketika organ perut atau bagian dari organ perut yang contohnya itu kan ususnya tuh keluar gitu ya. Hernia eksternal melalui dinding abdomen yang biasanya tuh karena disebabkan oleh tekanan intraabdomen meningkat ya, bisa pada orang-orang dewasa ya, yang dimana tuh dia kenanya tuh pada area yang lemah ya, misalkan dia habis olahraga ya, habis batuk yang kuat ya sehingga terjadi hernia, atau dia lagi megang itu ya, bawa ini kan, bawa barang-barang berat gitu kan ya, itu bisa terjadi hernia ya, terutama hernia ya ini ya, inguinalis. Nah, kalau epidemiologinya tuh lebih banyak pada laki-laki ya daripada wanita, soalnya kan kalau laki-laki kan dia kerjanya kan seperti nguli ya, atau karena atlet gitu kan itu bisa menyebabkan terjadinya hernia ya, hernia inguinalis, femoralis ya, dan lain-lain ya gitu. Dan sebagian kasus itu ya pada 75% ya pada hernia abdominal atau hernia eksternal ya merupakan hernia inguinalis ya, yang paling sering ya guys. Kemudian untuk klasifikasinya nih ya, klasifikasi dari hernia itu apa aja. Jadi kalau klasifikasi dari hernia ini gampangnya nih ya, yang ada di gambar ini itu bisa dibagi ya, ada midline hernia ya, ada midline hernia, yang kedua tuh ada groin hernia, dan yang ketiga tuh hernia insisional. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau hernia midline itu biasanya tuh di daerah ini ya, ada yang di daerah epigastrik ya, di antara prosesus sipoideus sama ini ya, di linea albanya itu kan, itu di sekitar situ dia tuh terdapat hernia pada bagian epigastriknya. Kemudian juga ada hernia umbilikal yang biasanya tuh ya ini di daerah umbilikal ya, kalau misalkan ditarik ininya kan dia di regio umbilikal ya, hernia umbilikalnya, dan biasanya tuh dia terasosiasi oleh ini hipotiroid kongenital ya. Ini dia juga biasanya tuh pada bayi-bayi sih, pada bayi baru lahir ya, itu biasanya tuh dia disebabkan oleh penurunan pada hormon tiroid ya, hipotiroid kongenital, sehingga terjadi hernia umbilikal gitu kan. Kemudian yang kedua adalah hernia groin ya, atau di bagian selangkangan atau sekitaran dinding pelvis gitu kan ya. Itu ada hernia inguinalis ya di sini ya, di daerah dekat-dekat kanalis inguinalis, dan juga ada hernia femoralis yang dimana tuh dia organ perutnya ya, let's say kayak organ usus halusnya itu terjadi menonjol ya. Kalau misalkan femoralis kan di kanalis inguinalis tadi, kalau inguinalis berarti kan dia mungkin ya menonjolnya tuh di sekitaran melewati kanalis inguinalis gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hernia insisional. Nah, kalau hernia insisional ini dia bisa tuh, dia konten dari hernianya tuh dia sebelumnya tuh udah ada pembedahan gitu ya. Sebelumnya tuh udah ada pembedahan sebelumnya, tetapi dia ada sisa dari pembedahannya gitu loh, kayak korengnya gitu loh, skarnya itu kan dari pembedahan sebelumnya, sehingga terjadi hernia ya, kayak penonjolan gitu ya, karena ada pembedahan sebelumnya kan. Disebutnya adalah hernia insisional gitu. Kemudian selanjutnya ini ada ini ya, karena hernia inguinalis itu dia paling banyak kan ya, sekitar 75%, jadi kita akan membahas lebih dalam tentang hernia inguinalis ya, yang ada di sini ya, hernia inguinalis. Nah, kalau pada hernia inguinalis itu bisa dibagi dua ya semuanya, ada hernia indirect sama hernia direct ya. Nah, kalau pada hernia indirect atau hernia inguinalis laterales ya, HIL ya, hernia inguinalis laterales itu dia terjadi pada 2/3 kasus ya. Nah, kalau pada hernia inguinalis medialis ya atau HIM, dia tuh terjadi pada 1/3 kasus ya gitu. Jadi paling banyak tuh yang HIL ya, hernia inguinalis laterales, yang dimana tuh dia macam-macamnya tuh disebabkan oleh ya, biasanya tuh karena ada hernia inguinalis kongenital ya, bisa pada bayi gitu kan, bayi baru lahir ya, karena dia prosesus vaginalis itu dia persisten kan, jadi masih ada kan. Terusnya dia nanti prosesus vaginalis itu udah hilang gitu ya setelah melahirkan, tapi dia masih ada. Kemudian juga ada hernia aquisita ya, bisa tuh dia karena ada ya udah kronik sih dia hernianya, tapi baru dideteknya tuh sekarang ya, karena ada peningkatan tekanan intraabdomen yang kronis ya gitu ya, mungkin dia batuk terus atau dia
sering megang barang-barang berat ya, kayak kuli bangunan gitu, atau kuli yang megang sehari bisa berapa kilogram gitu kan. Hernia inguinalis lateralis ya, ini bisa juga pada ini keywordnya yang dimana itu pada hernia inguinalis lateralis itu dia isi hernianya itu dapat masuk ke skrotumnya. Jadi dari hernia inguinalis ke sini bisa masuk ke skrotumnya ya. Di sini kan skrotumnya kan, jadi bisa masuk ke bawah ya, melewati kanalis inguinalis ya gitu, dan cincin inguinal interna dan eksterna ya. Jadi dia masuk ke skrotumnya gitu. Ada hernia inguinalis yang lateralis ya, heel ya gitu. Nah, kalau pada hernia inguinalis yang medialis ya atau HIM itu biasanya tuh disebabkan oleh anatomi klinisnya tuh di trigonum Hasselbalch ya. Nanti kita bahas ya pada trigonum Hasselbalchnya yang didapat ketika pada dewasa ya. Ini sih lebih sering sih pada dewasa ya, hernia inguinalis direct atau medialis yang disebabkan oleh tadi ya. Oh, ini dia peningkatan tekanan intraabdomen yang kronis dan kelemahan pada area dinding inguinal posterior ya. Jadi dia ada kelemahannya pada dinding inguinal posterior yang mungkin karena ada kelainan pada jaringan kolagennya atau kelainan genetik ya, atau emang dari sananya memang dia otot-otot di sekitar dinding inguinal posteriornya ini ya lemah ya, sehingga terjadi hernia inguinalis medialis ya gitu. Dan ini ya, ini keywordnya juga di sini, ini keywordnya dia isi hernianya itu tidak dapat masuk ke skrotum ya. Kalau hernia inguinalis lateralis dia bisa masuk ke skrotum, kalau hernia inguinalis medialis dia tidak bisa masuk ke skrotum, soalnya kan dia kan di sisi medial kan, jadi dia di sekitaran sini nih ya, jadi dia nggak bisa masuk ke skrotum lah ya, jadi kan nggak melewati kanalis inguinalis juga loh, agak-agak ke medial gitu dia, jadi nggak mungkin dia sampai skrotum ya. Untuk klasifikasi dari hernia inguinalis lateralis nih, kita lebih dalam lagi ya pada hernia inguinalis lateralis. Itu bisa dibagi ya atas 4 bagian. Ini dari yang paling ringan ya. Nih saya urutkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Ringan ke berat. Nah, apa aja tuh ya ringan ke berat ya? Itu ada reponibel ya. Nah, kalau reponibel itu hernianya tuh masih bisa, misalkan kita ini nih, kita tes ini ya, tes hernia kan, tes hernia kita masukkan itunya ya, kita masukin hernianya ke dalam, dia bisa balik lagi ya ke tempat asalnya gitu. Itu namanya reponibel. Kalau irreponibel, dia tuh hernianya itu kita masukin itunya ya, yang jindolannya itu ke tempat area yang asalnya itu ya, tapi dia jindolannya itu malah balik lagi. Itu namanya irreponibel. Jadi dia tidak bisa dimasukin secara spontan gitu atau secara manual ya kalau irreponibel. Kalau incarcerata itu dia udah parah ya, jadi jangan incarcerata dia tuh jangan dipencet-pencet ya, itu udah sakit soalnya ya. Jadi itu disebabkan oleh ini penurunan aliran vena dan penurunan aliran limfatik ya, disebabkan oleh udah terjepit dia udah terjepit ya di cincin, terjepit nih ya, terjepit di cincin inguinalisnya ya, di cincin inguinalisnya, hingga dia udah ada tanda-tanda ini nih, dia udah tanda-tanda iskemik ya. Ini tanda iskemik gitu kan, udah ada kebiruan gitu kan atau kemerahan gitu kan pertama-tama ya, itu hernia incarcerata. Dan bisa juga ada edema ya, dan ada tanda-tanda inflamasi gitu kan. Nah, kalau strangulata itu lebih parah lagi, dia udah ada ini ya. Kalau incarcerata juga sama sih, dia udah ada gangguan pasasa juga ya, gangguan pasasa juga. Nah, kalau pada strangulata itu lebih parah lagi, dia udah ada gangguan hemodinamik gitu loh. Jadi udah ada ekositosis, udah ada demam tinggi gitu kan. Ini hati-hati nih dia ya, kalau misalkan incarcerata dan itu. Dan dia juga bisa terjadi nekrosis ya pada strangulata. Kalau incarcerata sepertinya masih iskemik sih ya. Kalau misalkan udah nekrosis, dia udah sampai ke strangulata tuh, hati-hati, harus dirujuk dan dilakukan pembedahan secara cepat gitu ya pada hernia incarcerata dan strangulata, soalnya udah parah banget ya karena terjepit di cincin inguinalisnya gitu. Nah, untuk anatomi klinis dan embriologinya nih ya, ini pada hernia inguinalis lateralis, ini pada hernia inguinalis lateralis ya, yang dimana nih kita harus tahu dulu nih anatominya nih ya. Ada peritoneum ya, peritoneum kan yang ngebungkus organ-organ GI tract ya, gampangnya gitu ya, ngebungkus
usus ya, dan lain-lainnya gitu kan. Dan juga sini ada ligamentum inguinal ya, di sini dia juga ada vas deferens, kemudian juga ada processus vaginalis nih ya, ini ada processus vaginalis, kemudian juga ada tunica vaginalis ini. Nah, kalau misalkan pada anak yang baru lahir ya, ini pada anak yang baru lahir ya, itu biasanya tuh dia processus vaginalisnya tuh dia obliterasi nih, apa nih obliterasi, jadi tuh processus vaginalisnya tuh hilang ya. Kalau misalkan sudah lahir gitu kan, anaknya tuh normal berarti kan. Kalau misalkan dia lahirnya itu tidak normal ya, naas kan gitu kan, lahirnya kan lagi ini ya, proses vaginalisnya itu ya tidak hilang ya, jadi dia proses vaginalisnya itu dia kebuka secara persisten, yang dimana ya ini kan proses vaginalisnya, jadi dia kayak ada kantong sedikit gitu ya, kantong yang sedikit lebih besar gitu kan di daerah hernia inguinalis lateralisnya atau hernia indirectnya, yang menyebabkan dia terjadi ya ini ya, penonjolan pada ininya skrotumnya sih biasanya ya, kalau misalkan hernia inguinalis lateralis gitu kan. Ini bisa pada bayi dan juga bisa tadi kan pada dewasa ya gitu. Kalau misalkan pada hernia inguinalis medialis ya, atau HIM gitu, ini anatomi klinisnya tuh pada trigonum Hasselbalch. Ini trigonum Hasselbalchnya di sini ya, trigonum Hasselbalchnya di sini ya, yang dimana tuh dia ada 3 batas ya, nggak usah ribet-ribet sih, ada 3 batas saja. Ini batas lateralnya tuh di sini ya, ini batas lateralnya ya. Nah, ini batas lateralnya itu dibatasi oleh musculus rectus abdominis. Jadi ini semuanya adalah musculus rectus abdominis ya. Untuk batas superolateralnya itu adalah arteri vena epigastrica inferior ya. Jadi ini ada pembuluh darah arteri vena epigastrica inferior ya pada superolateral. Kemudian juga pada inferior di sini berbatasan oleh ini kanalis inguinalis nih ya, di sini ya. Kanalis inguinalisnya ya sekitaran sini juga nih ya, kanalis inguinalis. Nah, yang dimana tuh misalkan dia terjadi hernia inguinalis medialis, itu dia keluarnya tuh lewat trigonum ya. Ingat ya, lewat trigonum Hasselbalch. Jadi tidak melewati cincin inguinal atau kanalis inguinalis ya pada hernia inguinalis medialis. Dia tuh melewati trigonum Hasselbalch. Jadi dia jendol keluarnya tuh melewati trigonum Hasselbalch. Kalau hernia inguinalis lateralis, dia tuh jendolnya tuh melewati kanalis inguinalis ya, di sekitaran sini dia ya. Jadi bukan di trigonumnya gitu kan. Kalau pada ini hernia inguinalis lateralis gitu. Pokoknya HIM itu trigonum Hasselbalch ya gitu. Nah, untuk etiopatogenesisnya ya, saya ambil etiopatogenesis yang hernia inguinalis indirect atau hernia inguinalis lateralis ya. Itu kan ada beberapa faktor dan beberapa penyebab ya. Yang penyebabnya juga karena kelainan kayak kongenital ya, naas ya, karena misalkan bayinya itu ya prosesus vaginalisnya gagal menutup ya, bayi baru lahir ya, sehingga yang dimana kan testisnya kan emang normalnya kan turun ke bawah ya. Nah, tetapi kan karena prosesus vaginalisnya itu dia gagal menutup, sehingga terjadi hernia ya, herniasi gitu kan, sehingga masuk melalui anulus atau cincin inguinalis internus ya, melewati kanalis inguinalis, dan dia akan terjadi hernia juga nih, hernia pada skrotumnya. Jadi dia skrotumnya membesar tapi tidak nyeri sih biasanya ya. Dan juga pada dewasa, ini pada dewasa ya, ini pada dewasa. Nah, kalau pada dewasa itu dia misalkan dia ada batuk kuat ya, misalkan dia ada PPOK atau TBC gitu kan, dia batuk yang kuat, atau dia aktivitas berat ya seperti olahragawan, atau dia sering ini kan sering bawa barang berat atau kuli bangunan gitu kan, atau dia karena mengejan gitu kan, sehingga tekanan intraabdomennya meningkat gitu kan. Nah, itu juga kalau misalkan karena faktor risiko juga bisa ya, ini faktor risikonya juga ya, karena dia laki-laki ya, dewasa, dan juga obesitas, dan dia misalkan dia ini ya, IMT-nya dia nurun ya, atau dia kurus ya, kalau IMT-nya turun, sehingga dia akan terjadi peningkatan tekanan intraabdomen, dan juga akan menonjol ya, akan terjadi herniasi ya atau protrusi ya. Biasanya sih dia organ abdomen yang keluar tuh dia usus halus, sehingga nanti ya sama juga ya pada kongenital, dia masuk melalui anulus inguinalis internus, melewati kanalis inguinalis ya, tadi kan kanalis inguinalis, dan keluar melalui anulus inguinalis externus ya, kemudian ke funiculus spermaticus ya, nanti itu turun ke bawah kan ke skrotumnya kan, sehingga skrotumnya itu membesar dan tidak nyeri, sehingga terjadi hernia skrotalis pada hernia inguinalis
lateralis, dan biasanya itu dia hernianya itu dia reponibel ya. Jadi kalau misalkan kita suruh pasiennya istirahat gitu ya, atau dia lagi berbaring itu, dia hernianya tidak terjadi hernia lagi, berarti dia hernianya tuh dia reponibel gitu kan, bisa balik lagi gitu kan, gitu saat posisi berbaring. Nah, kalau untuk diagnosisnya kita bisa tegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Tetapi kalau masih ragu-ragu, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang seperti studi pencitraan ya, seperti USG abdomen ya. Ini bagus sih kalau USG abdomen ya, kemudian juga CT scan dan MRI. Nah, ya tadi juga misalkan pada anamnesis dan PF ya, misalkan individunya obesitas atau dia karena batuk yang kuat ya, dan misalkan dia kuli ya kan, kuli bangunan ya, bawa barang-barang berat atau dia olahraga berat, itu bisa menyebabkan terjadinya hernia inguinalis lateralis ya biasanya gitu kan. Pada pemeriksaan fisiknya ini pada PF ya, pada PF bagaimana cara untuk membedakan hernia inguinalis lateral atau indirect ya, atau hernia inguinalis medial atau direct gitu kan. Nah, kalau pada hernia inguinalis indirect ya, kita sama sih ya, sama direct itu bisa dilakukan finger examination test ya, atau tes pada hernianya ya, dengan cara kita pertama-tama persiapan pasien dulu ya, dengan pasiennya itu posisinya berdiri dan kita coba masukin jari kita ya ke atas ya, ke lubang yang terjadi herniasi, itu melewati funiculus supradermaticus yang melewati anulus inguinalis yang internus dan externus. Nanti kan bakal teraba ya di sini ya, di sekitaran itu. Kalau misalkan nanti kita masukin ya ke lubang hernianya, itu interpretasinya tuh kalau misalkan masa hernianya dia menyentuh ujung jari ya, misalkan dia nyentuh nih di ujung jari ya, berarti dia hernia inguinalis indirect ya, atau hernia inguinalis lateralis. Kalau misalkan dia masa hernianya tuh menyentuh di sisi jari ya, misalkan dia di sini nih, ini kan hernia inguinalis direct ya, atau hernia inguinalis medialis, berarti dia berarti dia hernia inguinalis medialis ya, kalau misalkan dia nyentuhnya tuh di sisi jari gitu gampangnya, di sini nih ya. Kalau yang direct dia itu di ujung jarinya. Nah, untuk tata laksananya bagaimana? Ya, kalau untuk tata laksananya kita harus tata laksana definitifnya itu pasti dia pembedahan ya, seperti herniotomi, hernioraphi, dan hernioplasti ya gitu. Nah, kalau misalkan dokter umum sih nanti kita lakukan simptomatik ya, seperti analgetik ya, bisa pakai paracetamol atau OAINS ya, seperti Clovenac ya, diclofenac ya, atau celecoxib, enterocoxib ya, yang golongan COX-2 juga bisa ya pakai analgetiknya kalau misalkan nyeri. Dan juga kita cari faktor penyebabnya, apakah penyebabnya disebabkan oleh benang prostatik hiperplasia ya, karena prostatnya membesar sehingga dia terganggu ya sehingga terjadi hernia, atau dia karena batuk kronis kan tadi kan batuk kronis ya, atau batuk yang kuat itu akan terjadinya peningkatan tekanan intraabdomen sehingga terjadi herniasi kan ya, ususnya bisa keluar ya gitu. Jadi bisa sebabkan itu kita cari faktor penyebabnya juga ya jika ada. Kemudian juga pada hernia inguinus reponibel dan irreponibel ya, yang tadi kan yang bisa dimasukin sama yang nggak bisa dimasukin gitu kan ya, tetapi dia masih aman gitu, itu bisa dilakukan bedah elektif ya. Jadi kayak bedahnya itu disesuaikan aja jadwalnya. Kalau misalkan hernia inguinalis incarcerata dan strangulata ya, yang udah ada gangguan pasasenya kan, tadi udah gangguan pasase usus ya, bising ususnya jadi terganggu dan lain-lain kan, demam ya, nyeri parah ya, dehidrasi ya, shock dan lain-lain, itu bisa dilakukan bedah emergensi ya. Jadi dia bedah secara cepat ya, atau cito ya, yang dimana itu nanti kita akan bisa berikannya antibiotik profilaksis seperti ampicillin gitu kan ya, atau golongan penisilin lainnya ya untuk profilaksis gitu ya. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.